لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang pengawasan jihad anu sami-sami miharep ridho Allah, terutami katingal pisan rempeg ya para bidadari surga menipede ya amin dan juga bapak-bapak yang dibalik terali besi terpaksa mengalah karena ibu-ibu rempel dan kata wisna ya di majelis taklim Hamas oke alhamdulillah tos nyumpingan tebi-tebi di Palestina. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul di majelis ini karena kehendak Allah. Jangan pernah menganggap bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah semata-mata kekuatan kita. Kalau tanpa iman di dalam jiwa kita tertanam, maka sigana haroream teuing maksakeun ngaji. Kenapa kita maksakeun ngaji? Karena ada inti kita melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kulengkahna urang ka ieu tempat sing janten kamudahan, sing janten kasayan kang urang sadayana di dunia boh engke painten kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu umat iman, azani Allah yakum. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang huru-hara akhir zaman. Karena ini menjadi persoalan orang yang beriman. Kalau persoalan ibu-ibu biasanya berhenti di huru-hara akhir bulan, selalu mempersoalkan masalah tagihan. Karena itu penting kita pelajari dan kaji apakah betul perang yang terjadi sekarang antara Palestina dengan Israel, di mana ayeuna teh tos mulai rempeg anu ngiringan negara-negara yang ada di perbatasan mereka. Ayeuna kan Yaman tos lungsur, Libanon geus miluan, terakhir oge negeri simkuring Mesir oge tos mau menyiapkan pasukan. Jadi mudah-mudahan ieu teu melebar ka mana-mana. Margi lamun terjadi kekacauan, apakah betul itu yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya tentang pertanda akhir zaman? Kalau betul, berarti imbasnya nanti sampai ke Banjaran. Jadi ini tidak main-main. Makanya alhamdulillah kalau kita punya simpati, bahkan sampai benderanya juga jadi kerudung nih. Karena syiar, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan dulur urang, maka dulur urang ge moal paduli ka urang lamun urang mengalami hal yang sama. Disinilah pentingnya ikatan dan jalinan keimanan, pentingnya ukhuwah persaudaraan.
Karena itulah yang kemudian diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari surah Al-Baqarah. Allah memulai surat dan menamai surat ini dengan Al-Baqarah. Hartosna naon, Bu? 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 Araya kan, Bu? Semangat, cina tadi semangat, tapi barang capek wae tengah jam. Karunya lu Masya Allah, tapi kan tekabujeng sarapan digarembol ke pengajian insya Allah bakal jantan hiji nikmat ya. Sok sanaos kadun ngaji ge aduh padahal karena seger leyep-leyep karena tadi penten capek si siap di dapur jadi asa rada melenoi gitu ya. Yes, Pak, insya Allah tetap tolabul ilmi mah sok sanos bari nunutan ge bekal menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bu, anu nuju melenoi sok teraskeun. Cuman ini berita penting. Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala bukan sedang menerangkan sapi, tapi menerangkan tentang peradaban manusia. Tentang sapi betina yang kemudian menghebohkan, menampakkan kepada kita saat ini bahwa ada dua orang yang paling harus kita jadikan musuh utama. Dan ini karena kebengisan, kedengkian mereka. Yang pertama adalah orang munafik, yang kedua adalah orang Yahudi. Jadi itu diberitakan dalam surah tersebut, sehingga jadi early warning, peringatan dini kanggo urang sadayana yang hati-hati dengan sikap mereka. Karena itu sekarang kita bisa melihat salah satu kebiadaban mereka sampai hari ini di penghujung zaman. Disisakeun ku Allah. Mana yang uga dua ngepan, apakah betul ketika Palestina merdeka dan damai, apakah itu nanti pertanda kiamat katanya. Nah inilah harus dibaca dengan baik, gitu ya. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Laisal birra, bukanlah satu kebaikan, antuwallu wujuhakum, menghadapkan wajahmu, kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah barat dan ke arah timur. Yaitu apa coba? Menghadapkan wajah ke arah barat atau ke arah timur. Itu berbicara tentang apa, Bu? Keur ngobrol ke naon? Ngobrol ke sholat. Menghadap ke arah barat atau ke arah timur, karena kapungkur kantos sholat teh sekitar genep sasi ngaharep kawetan Kacicalengka. Bukan. Kemana? Ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Dan Rasulullah juga berdoa kepada Allah karena beliau ini penyempurna para nabi, gak mau sama dengan mereka kaum Bani Israel karena terus dicemooh, nabi teh dicie-ciein, diejek oleh orang-orang Yahudi teh. Ongkoh we nabi anyar, nabi terakhir, tapi anger we menghadapna ke kiblat sebelah timur ke Baitul Maqdis, itu makan kiblat kita, kata mereka. Allah tuh Rasulullah SAW itu sampai terus berdoa dan diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu. Falanwalliyannaka qiblatan tardah, sampai taqalluba wajhika, kata Allah, kau bolak-balik menghadapkan wajahmu ke langit karena mengharapkan kiblat dipindah ke kulon, yaitu ingin menghadap ke arah barat, ke Ka'bah, ke Baitullah. Nah ini membuktikan Bapak Ibu sekalian
bahwa jangankan kita ya, Nabi aja kalau berdoa juga kadang-kadang tekes, langsung, tapi terus mungkin urang teh diuji karena kasabaran. Minimalna painten jalmi anu sabar dina ngadoa, berarti dipasihan rizki pikeun terus ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Rahasiana lamun urang doa ngaros kudu terasa dikabul ku Allah, mah terus urang ngadoa. Itu diantaranya adalah mungkin Allah menginginkan dan merindukan kita untuk terus meminta kepadanya. Karena itu ulah aral Nabi bahkan kekasih Allah. Dina ngadoa aja terus, baru diejekin aja terus. Nabi itu dicaci maki, diledekan, ya, orang-orang Yahudi jeung orang Nasrani karena kiblatnya tidak berubah. Ya Allah, pindahkan kiblatnya selama 6 bulan. Makanya punten pisan, kalau ada yang diantara kita tanpa ilmu dalam ibadah hayang nyanyawanan Rasul, kacida teuing. Sabab Rasul mah tos ngaraoskeun pait peuheurna dina ngantosan wahyu, tidak sok tahu. Karena orangnya sami. Ketika orang membutuhkan pedoman dari Al-Quran dan Sunnah, maka tentu saja kita jangan mendahului pemahaman sesuai ataupun jauh dari pemahaman Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kedah sakumaha Rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, menghadap ke arah barat atau ke arah timur ternyata bukan kebaikan. Kumaha tuh paningan sholatnya menjadi ibadah kita yang paling utama, tapi ternyata bukan sebuah kebaikan katanya. Jadi kalau gitu mah kesimpulannya mending tara sholat ya kan ruas. Makanya jangan sampai di sini. Walakinnal birra, tetapi yang disebut dengan kebaikan itu man amana billah, siapa yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir beserta prosesnya, yaitu yang disebut akhir zaman itu, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan juga para nabi. Maksud nama lamun urang ibadah tanpa aya keimanan, maka bakal sia-sia ibadahna. Lamun urang ngerjakeun sesuatu tanpa tauhid dan keikhlasan, maka percuma ibadahna. Karenanya penting di dalam ajaran Islam itu kan aya 3 tahap, Bu. Aya iman, aya Islam, aya ihsan. Ya. 3 I. Karena simkuring putra gitu ya, di ngaranan pas ini gitu, cikal Muhammad Islam, nu kedua Muhammad Iman, nu katilu awewe mana Muhammad Ihsan ya, gitu. Jadi akhirnya putra tangga we Muhammad Ihsan nama. Ya, jadi Islam, iman, Islam, ihsan. Ari iman teh naon? Kareteg dina hate urang. Yang orang ngalaksanakan ibadah teh bener-bener kedah karena Allah, kedah aya keikhlasan. Margi ikhlas ini ibadah yang paling berat, justru ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kita diperintah untuk beribadah kecuali agar beribadah jadi seorang yang mukhlisin. Ikhlas itu bisa menjadikan perbuatan kecil jadi besar. Dan demikian juga sebaliknya, yang besar bahkan bisa jadi menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Misalkan yang kecil sok sanos orang miceun sampah di jalanan tapi nyilakakeun pirage koral, misalkan batu leutik urang disingkirkeun, bisi barudak ti seureuleu misalkan. Ti seureuleu ti soledad. Ya, atau nya bisi gebis gitu misalkan ku ibu di tapi ikhlas. Bisa jadi amal kecil itu yang mengantarkan kita ke surga nanti. Sebaliknya, sekalipun amalan kita haji dan umroh, tetapi kalau hilang keikhlasan di dalam hati, maka justru bisa menjadikan api neraka kita.
Makanya penting nih pelajaran tentang ikhlas itu. Seorang itu kalau ikhlas bakal punya pahala yang sangat berlimpah nanti di akhirat. Ya, sekalipun apa yang kita kerjakan mungkin terlihat sepele, mungkin terlihat kecil. Ya, di sanalah makanya dalam hadis riwayat Tabarani itu dijelaskan bahwa ada 3 kelompok. Awwalu ma yulqa ilan nar, yang paling pertama dijerumuskan ke dalam api neraka. Apakah mereka yang 3 kelompok ini orang ahli maksiat atau ahli taat? Justru kebanyakan ahli taat, bukan ahli maksiat. Siapa di antara 3 kelompok yang akan pertama dilemparkan ke dalam api neraka itu? Di antaranya al-qurra, mereka yang rajin membaca Al-Quran. Untung cenah Ustad abdi mentara maca Quran. Ya, bukan begitu, justru orang yang membaca Al-Quran ini, orang yang pasif membaca Al-Quran ini, mereka niatkan buat penghargaan, buat sertifikat, buat kepentingan duniawi, bukan dilakukan karena Allah. Juga ada yang syahid, ingin disebut pahlawan, dia berperang bukan karena Allah. Sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kau sudah mendapatkan pahlawan, kau sudah mendapatkan jasa-jasa, dan kau dikenang oleh negeri engkau, kau sudah mendapatkannya balasan dari mereka, maka ambillah balasan itu dari mereka. Dan sekarang aku lemparkan engkau ke dalam api neraka. Karena kade pilih salah, mau sok sanajan di masjid tapi hari maling ampli mau gitu ya, digebugan atau kasetrum misalkan, maka tidak jadi husnul khotimah ya. Tapi sebaliknya, sekalipun mungkin kita di tempat ahli maksiat tapi lagi berdakwah, lagi menasehati, maka Masya Allah itu benar-benar menjadi satu amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita untuk menjaga niat kita agar jangan sampai salah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan, tapi sayang kedermawanannya ini demi konten misalnya, demi pamer agar terlihat orang baik di kalangan orang banyak. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga niat biar kita kelak punya akhir yang husnul khotimah ya. Biar kehidupan kita menjadi bermanfaat dan berguna. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sauban, Rasulullah SAW menegaskan tentang posisi umat di akhir zaman ini ya, termasuk yang tadi dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah tentang apa? Tentang keimanan kepada hari akhir. Hari akhir ini bakalan dahsyat banget ya, sesuai nanti yang diamanahkan oleh Allah, mulai dari sholat, masjid, sampai ke soal Palestina. Ini bisa sampai ini nanti ya. Makanya Jeleman Utara sholat mah tidak akan bisa membaca pertanda zaman, tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang sholat, yang rajin sholat dan rajin ke masjid. Kata Rasulullah SAW, yusikul umam antada'a alaikum, hampir saja kalian itu pada masa diperbutkan, kama tada'al akalatu ala qos'atiha, kama tada'al akalatu ila qos'atiha, sebagaimana ada sekumpulan binatang yang lapar yang ingin memperebutkan makanan-makanan yang ada padamu. Para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena sedikit kita pada saat itu ya Rasulullah, sampai di kurubung ku musuh, sampai ku dinaun, sampai dirongrong, sampai diganggu ku musuh-musuh urang. Ternyata kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir, bahkan hari ini kata Rasul, umat kita itu begitu banyak, tapi sayangnya walakinnakum gusaun kagusa isain,
tapi sayangnya seperti ombak dan buih di lautan. Siga loba tapi eueuhan. Jadi terus. Nah ini kalau orang sudah hubud dunia akan hilang barokahnya berapapun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seueur di antawis urang anu boga mobil loba tapi mobilna tara euntreub ka masjid. Komo dipakai ngaji mah. Sawangsulna seueur di antara urang anu tebogana naon terus ngendarai sendal jepit misalkan nepikeun kalepet tapi sendal jepitnya sering mampir ke masjid jeung madrasah, maka sendal jepitnya bakal jadi saksi tuh payunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan tos aya contohna Bilal bin Rabah yang sandalnya sudah duluan masuk ke surga. Ketika kan didengar oleh Rasulullah waktu peristiwa Isra Mi'raj itu, lalu itu istana siapa? Dan aku dengar ada langkah kaki yang sangat aku kenal sekali. Ternyata itulah istananya Bilal bin Rabah, karena sering melaksanakan sholat sunat tuhur itu ataupun sholat sunat syukrul wudu. Ketika saat bebersih kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sampai ke dugi tuh sendalna dugi ka surga. Makanya wajar namun di masjid loba nu leungit sendal, jadi sendalna geus ka surga ti heula ya, atau duka dicopot ku si eta atau ya. Nah itu jadi wajar, Masya Allah itu akan jadi saksi ya. Banyak orang yang diberikan oleh Allah hartana miliaran tapi 2.000 oge teu nepi ka madrasah, 5.000 oge komo teu nepi ka masjid, dikekeuweuk terus ke manehna. Makana terus haus, terus semakin banyak semakin haus, semakin hanaan, gak ada eureun jeung tungtungna. Tapi sebagian jamaah orang aya nu hirupna pas-pasan, sadinten penghasilanna mung 2 juta. Amin gitu. Tuh udah kuda. Jadi sanes karena malaikat anu lepat ibu nu teu percanten. Makanya teu dibayar ku malaikat ada teu percaya cenah. Jadi dia soal dunya mah urang kudu dimangprangkeun insyaallah kage aya milikna. Urang bakal aya ar-razzaq anu masihan rezeki ka urang. Ya, rezeki kesehatan, segala rupi rezeki katurunan. Bahkan batur mahayang boga katurunan teh Gusti nu agung sampai miliaran sampai miliaran. Iya, dana dikeluarkan banyak sampai yang ahli tabung itu kan meni ulah kagedor cenah mejana teh nu mahal, hayang jadi penyatuan antara sperma dan sel telur itu terus gitu agar dibuahi itu selamat kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim. Ari kamari ge dan boga budak opat dicekekan kabeh kan kabina-bina itu ini hayang ngepret ka bapana teh keur memenang hese capek. Iya, dan itu banyak berita-berita yang seperti itu ya. Dan mungkin alhamdulillah orang dide bisa nanghunyan bisa salesirian di Palestina nungguan rudal geura Bu. Iya, kapan-kapan segala macam kan banyak anak-anak kecil yang kemudian udah banyak berkorban dan lain sebagainya. Tapi mereka itu karena iman tertanam di dalam jiwa, maka yang ada adalah kebahagiaan. Bahwa hirup lain urang saukur ayeuna anu sesaat, tapi engke jaga urang panggih deui di akhirat. Itu tertanam banget. Terasa simkuring beberapa tahun kapengker ketika mengunjungi ke Yerusalem itu, Masya Allah luar biasa Bu. Lebet ke Baitul Maqdis, tempat taman sucinya orang-orang soleh. Dulu teh arulina teh di darinya para nabi-nabi dan rasul dari Bani Israel itu. Sedih sebeli separapat jalan terus we nangis. Naon margina beak saldo Bu. Jadi lain ngasaukurnya tapi karena ingat sejarah paingan Allah nyarios ieu dina Al-Qur'an, paingan Allah nerangkeun ieu dina surah Al-Baqarah. Omat pepuji aya jelema nu rada lain sifatna cenah kitu. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Jadi, lamun tos aya panyawat eta berarti memang manusia sudah tidak peduli lagi dengan agama.
sudah tidak peduli lagi dengan keimanan. Karena itu ini penting bagi kita, siapa yang kemudian peduli untuk menegakkan ajaran Islam, untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya ku resep karena ngaji itu bagian dari sunnah Rasul yang paling penting. Sabab warisan ti Rasul mah sanes harta, seperti halnya anu kantos kealaman ku Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi warisanana naon? Warisanana ilmu. Makanya para ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya, anu mewarisi para nabi. Karena nabi mah ngawariskeun ilmu. Nah, mudah-mudahan anu cinta karena ilmu kayak orang dihijikeun sareng para nabi oge rasul ya. Oke, kelak jaga di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi pernah menyebutkan sebuah doa. Dan kemudian kenapa ini menjadi doa yang sangat penting? Karena ngadoakeun lembur-lembur di sekitar Jazirah Arab. Nabi kemudian mengatakan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Eta mah doa dahar ya. Jadi gitu saya buatnya mengkedah-kedah enggak ditutup ya. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman kami. Kemudian para sahabat mengajukan wa fi najdina ya Rasulullah, dan Najd juga jangan lupa atau Rasulullah doakan. Tapi Rasul tetap aja yang kedua kalinya Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahi negeri Syam. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman. Wa fi najdina ya Rasulullah, dan negeri Najd juga ya Rasulullah. Sampai 3 kali meminta, akhirnya tidak didoakan. Contoh yang paling sederhana, misalkan Rasul ketika berdoa itu mudah-mudahan Allah menaun istilahnya ngaberkahan warga Bale Endah, amin gitu kan. Mudah-mudahan Allah ngaberkahan wargi Banjaran, amin. Ari pamumpuk ya Rasulullah teu didoakeun gitu. Terus misalkan seperti itu, padahal araya jadinya ya orang Bale Endah, aya orang pamumpuk, aya orang Banjaran, tapi selalu kelangkung. Dan Rasul tidak menyebut itu wa fi najdin. Kenapa tidak disebut dengan Najd? Kata Rasulullah SAW, hunaka zalazil wal fitan. Di sanalah nanti akan ada bencana dan fitnah yang sangat besar. Wa hunaka yatlu qardus syaitan. Dan di sanalah ada tanduk-tanduk setan. Nah, ini ceritanya. Lamun urang narik karena surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu tentang Bani Israel ya, nomor suratnya nomor 17, persis sami dengan 17 rakaat. Al-Isra itu tentang perjalanan hidup, seolah-olah tentang perjalanan hidup kade ulah poho 17 rakaat ulah poho karena sholat. Makanya di ayat yang pertama Allah ngaamanahkeun, ngaomat-omatkeun ka urang pamengpeuk 2 masjid. Allah Subhanahu wa taala negaskeun auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana maha suci Allah alladzi asra, yang telah memaksa jalan, memperjalankan, mengundang jalan, mengundang pergi bi'abdihi, dengan membawa hambanya, dijemput Rasul untuk peristiwa Isra ini, lailan pada waktu malam hari. Dan tidak semata-mata Al-Quran mengisyaratkan satu kata, kecuali merupakan kode yang keras. Seperti lailan ini, malam hari ini seolah-olah menjadi bukti bahwa orang taat teh sok hudang penting gitu, sok taat ngalaksanakeun sholat di sepertiga malam, sering sholat tahajud. Makanya di sini disebutkan lailan.
pada malam hari perjalanannya juga pada Isya kan. Dan sebelum subuh Rasul ketika pergi ke Yerusalem, dari Yerusalem langsung mi'raj ke Sidratul Muntaha, satu acan subuh tos dugi deui ka bumi. Ini perjalanan yang sangat luar biasa dahsyat. Minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Alladzi barokna, yang telah kami berkahi, haulahu, di sekitar tanah itu. Makanya Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Negeri Syam teh mana? Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Itu yang Syam sekarang. Dan ternyata ini rahasianya, Bu. Jangan sampai bocor keluar. Cukup kita saja yang di sini. Ya, ternyata sudut Syam ada di Ka'bah, arah kiblat kita. Arah kiblat kita yaitu Ka'bah. Ka'bah itu kubus persegi 4, ada 4 sisi. Sisi yang pertama tempat kita Sisi yang pertama itu adalah tempat memulai tawaf kita, yaitu sisi rukun aswadi. Karena di sana ada Hajar Aswad. Di sana kita memulai Bismillahi wallahu akbar. Rasulullah itu kalau dekat dengan Hajar Aswad dicium langsung. Tapi kalau nggak kena, misalkan pakai tongkat atau tangan, namanya istilam ya, kemudian dicium. Tapi kita juga kalau memang penuh sesak, tidak bisa diberikan keringanan, yaitu dari jauh, cukup melambaikan tangan, Bismillahi wallahu akbar, dicium deh. Tidak terkena ya. Jadi tapi kadang-kadang kan orang pemupuk mah itu mah kisbay ya, kisbay. Jadi Bismillahi wallahu akbar itu kita mengelilingi tawaf selama 7 kali. Apa artinya? Lain puputaran, lain komo diputar gitu teh ya, bukan, tapi memaknai tentang perjuangan hidup kita sebagai orang yang beriman. Bahkan saking usuna ya aki-aki pas ngadampingi simpun jadi pembimbing Ustad ulah hari wangsil salah ngitung jeung abi hayu ku abdi di bantosan, abdi mau karet 7 cenah ya kan, karet di nulungan katuhu cenah beres saretu Ustad gampil kan hiji ka diekeun cenah gitu. Terus keliling anu kadua beres kadikeun nu kadua anu kencakeun. Terus pas keliling anu katilu dikana nu kencakeun nu katilu, pas di tengah-tengah Ustad ari nu geus nu mana nya nu katulu apa ke kadu kateuing. Ari jelema geus malaweung we ya kan, makanya udah kena fokus. Tah simkuring seueur nguping ti Wa simkuring Wa Salman, Raja Salman maksudna mah. Dia loba urang pameupeuk lamun keur tawaf sok bari selfiean cenah kitu. Nah ieu teh keur tawaf mah atuh sing boleh mangga selfie, video keur kanggo kenang-kenangan, tapi engke geus beres ibadah. Ulah keur ibadah, kok mau main podcastan bari keur ya Allah. Nah itulah kalau kita tidak punya filosofi tentang rangkaian haji yang dahsyat, maka kita akan menyepelekan ibadah-ibadah itu. Padahal ibadah itu dibangun dengan keringat, dibangun dengan cacian, dibangun dengan kebaperan yang dahsyat. Ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, itulah menggagal episode eta, geus moal aya air Zam-Zam sebagai air susu abadi sekarang. Mintanya ASI untuk Ismail, tapi dikasih ASI untuk jutaan umat Islam sampai akhir zaman. Kan ini dahsyat atuh. Ini keluarga siapa? Keluarga Nabi Ibrahim yang punya klannya Bani Israel diantaranya. Ya, yang sebagiannya sekarang sedang mengacau di sana di Palestina hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rukun Syam. Setelah rukun Hajar Aswad itu rukun Syami. Rukun Syam itu negeri Syam. Setelah negeri Syam apa? Rukun Iraki sebelah timur, negeri Irak. Kemudian setelah rukun Iraki itu ada rukun Yamani. Ya, jadi ada rukun Yamani kan? Dari sanalah kita mengucapkan apa? Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan satu kebetulan dulu yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya, yaitu seorang raja dari Yaman. Namanya siapa? Raja Abrahah al-Asram dengan pasukan gajahnya. Besok ternyata kata Rasulullah SAW dan hadis sahih ini dijelaskan bahwa yang akan menghancurkan Ka'bah kembali adalah juga seorang raja dari Yaman. Dan itu mereka tidak dihadang lagi, tapi berhasil meruntuhkan Ka'bah. Namun geus teu aya tempat orang ibadah, ngahareup dan lain sebagainya, maka kasaha coba orang meminta. Maka itulah yang kemudian akan jadi episode akhir zaman yang sangat dahsyat. Ternyata sisi-sisi Ka'bah itu memberikan isyarat dan sinyal kepada kita tentang perjalanan kenabian, bahkan perjalanan kehidupan. Makanya kan tadi kan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa. Dari Masjidil Haram awalnya Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam itu sebagai rasul yang pertama berpindah kepada di Irak ya. Kemudian Nabi Ibrahim di Ur itu masih di sebelah timur. Kemudian setelah itu pindah, punya Bani Israel, keturunan Bani Israel pindah ke Yerusalem. Dari Yerusalem nanti ada keturunannya Bani Israel itu Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian membawa Bani Israel ke Mesir sebentar, lama di Mesir. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Yerusalem, dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari Yerusalem, kemudian kembali ke Mekah, dari Mekah sebentar, kemudian dibawa lagi ke Madinah. Di Madinah yang terakhir kemudian Nabi mengatakan akan kembali ada huru-hara nanti ke sebelah timur, yaitu mana? Majalaya ya. Yaitu Najd. Wa fi Najdina, dan Najd ya Rasulullah. Najd itu di mana? Yaitu jelas ya bahwa dalam hadis-hadis yang lain itu dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebelah timur Najd ini adalah orang-orang Persia, yaitu orang Iran dan orang Irak. Nanti dari sanalah muncul kekacauan huru-hara, bahkan tidak aman sampai sekarang di sana. Dan mohon maaf punten ya, banyak aliran-aliran sesat yang baru itu muncul dari negeri itu sebelah timur ya, termasuk anu ngaku nabi palsu dan lain sebagainya. Terus juga aliran-aliran sesat yang juga kemudian berkembang di urang, itu rata-rata berawal dari mereka yang tumbuh di mereka di sebelah timur. Nanti akan terjadi perang yang sangat dahsyat, kemudian akan berakhir di mana? Akan berakhir nanti di Yerusalem, yaitu di Palestina. Ini sudah diisyaratkan dalam surat berikutnya. Yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian yang kedua membaca surah Al-Baqarah, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran tentang keluarga Imran, Allah ternyata ingin mengisyaratkan bahwa ada 4 keluarga teladan yang penting di semesta ini. Siapakah dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin dari seluruh keluarga dan teladan di sepanjang semesta. Ini 4 orang penting. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh. Tapi kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut keluarganya, tapi Nabi Ibrahim sama keluarga Imran itu disebut keluarganya. Ternyata karena Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam itu tidak semua keluarganya beriman. Ya, karena keluarga yang tidak beriman itu tidak termasuk keluarga. Ya, nah itu. Tetapi sampai keluarga Ibrahim sama keluarga Imran ini terkenal taat-taat semuanya. Dan dari keluarga Ibrahim lahirlah Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail. Yisma itu maha, maha mendengar, itu Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan Samuel. Ya, Samuel atau Ismail dalam bahasa Al-Quran. Ya, karena hasil apa? Hasil ngadoa ramakna. Ketika tidak diberikan keturunan, akhirnya apa?
berdoa kepada Allah dan diberikan keturunan yang sangat luar biasa, hiji tapi raja gitu, hiji tapi juara, yaitu Ismail, dan kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dari atas bundanya siapa? Ibunya yaitu Siti dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Dan kemudian Siti Sarah merekomendasikan ketika pada usia 80 tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak. Gitulah cerita singkatnya. Tapi kemudian Siti Sarah juga punya anak, ya kan, yaitu Ishak, ya, Ishak atau Ishak gitu ya, alaihi salam. Ishak kemudian menikah dengan istrinya, yaitu siapa? Ibu Ishak, ya, siapa istrinya Ishak? Ibu Ishak, ya, Rofkoh atau Ribkoh, ya, di Pamempek jadi Ropikoh, ya, di Romawi mah jadi Rebeka gitu ya. Jadi Rebeka itu nama Islam, ya. Boleh kita menamakannya putri kita misalkan Rebeka, ya. Tambahan we neneng karena tinggal di urang Pamempek, ya. Jadi Neneng Rebeka gitu, ya. Panggilannya Neneng Rebek, ya. Jadi Rebko kemudian punya anak dua, yang pertama Aisu, ya, yang kemudian menyebarkan Islam ke dataran Eropa, makanya bermata biru. Kemudian yang kedua adalah Yakub atau Israel. Isra itu hamba yang taat, itu adalah Allah. Jadi punten untuk demonstrasi anti Yahudi ini, bukan anti Zionis ini tidak boleh melaknat kata itu, karena itu berarti Nabi Yakub alaihissalam yang sangat kita hormati, seorang muslim dan hamba Allah yang soleh.